Oke, selamat malam pemirsa. Kecuali yang nontonnya pagi hari atau siang hari, berarti selamat pagi dan selamat siang ya. Oke, untuk hari ini ya, kenapa kita backgroundnya warung ya? Kita sedang tidak marung ya, karena untuk hari ini kami akan menjelaskan ya. Mungkin pemirsa yang sering nonton video kami ya, entah di channel saya sendiri Oda Diego maupun di channelnya Kang Yanto Sunti Sang Petualang, mungkin masih ada yang bertanya-tanya apa itu maksudnya ORBS, tulisannya URBS, apa maksudnya ektoplasma, dan apa maksudnya vortex, dan apa maksudnya mungkin istilah lainnya Kang seperti kori itu ya. Oke, malam ini kita akan perbincangkan ya masalah itu. Oke, Kang. Ini kan sering diperdebatkan ya, katanya untuk kita bahas orb dulu ya. Untuk orb itu apakah benar itu adalah penampakan makhluk astral pertama kali, atau ada yang bilang itu debu yang nempel di kamera, atau ada yang bilang itu cuma pembiasan cahaya saja? Itu sebenarnya yang benar gimana, Kang? Kalau off itu ya itu tadi Iya. sebenarnya benar dari sosok ya, tetapi itu belum berwujud yang apa itu berwujud manusia atau berwujud sosok lah, masih seperti cahaya. Oh iya. Ya sebenarnya yang asli itu Berarti itu belum berwujud sosok, tapi di penangkapan kamera itu baru berwujud cahaya itu ya. Ya pemirsa, kalau itu dari Kang Yanto, kalau dari saya yang pernah saya baca bahwa ORBS itu tuh perwujudan pertama makhluk astral ketika itu difoto di kamera. Dan itu kalau misal seperti pengalaman kita ya, ORBS akan terlihat banyak. Itu kalau di tempatnya wangker dan ya energinya, hawanya tuh sungguh apa ya istilahnya itu, merinding lah. Merinding singgup tuh pasti ada banyak ORBS di situ. Tapi kalau tempatnya tidak angker atau tempat biasa, kadang-kadang ORBS tetap ada tapi cuma 1-2 titik gitu ya kan. Oke. soalnya kan sebetulnya semua manusia bisa merasakan kan kehadiran mereka, bisa merasakan. Tapi kalau melihat itu jarang kan gitu. Memang ada manusia yang bisa melihat, ada, tetapi nggak semua manusia. Kalau merasakan, insya Allah semua manusia bisa merasakan kan gitu. Dan ya bisa merasakan, tapi untuk kepekaan tiap manusia itu beda-beda ya. Beda-beda. Ada 3 tingkatan. Yo ya. Ada yang peka, sangat peka, ada yang sedang, dan pekanya kurang atau bahkan tidak peka ya. Oh iya. Oke, mau bahas apa lagi nih? Ini sebenarnya pertanyaan saya tentang orb. Oh ya, lupa. Ada pertanyaan saya tentang orb lagi nih. Oh, kira-kira orb itu satu sosok atau berbagai orb kumpulan sosok itu sendiri yang menyatu, atau gimana sih, Kang? Itu saya. Kalau itu tergantung sih ya. Oh iya. Orb itu kalau kita tangkap itu apa itu berdekatan atau berjauhan. Kalau berdekatan itu bisa satu sosok. Oh gitu ya. Kalau berjauhan itu beda sosok lagi kan gitu. Kalau berdekatan kebanyakan satu sosok tetapi memiliki banyak cahaya kalau difoto kan gitu. Oh, satu sosok memiliki banyak cahaya. Gitu. Oh iya. Soalnya saya pernah mendengar dari teman saya, katanya itu kalau orbs itu kalau menyatu katanya bisa bentuk sosok itu, ya kan? Walaupun kita sulit untuk menangkap hasil potret yang langsung terwujud ya, langsung itu susah banget. Umpama pernah sekali waktu saya belum sama Kang Yanto, waktu di Jogja waktu itu ya, ada penampakan pocong
pernah saya potret, dan itu pertama kali. Waktu itu saya takut banget, tidur pun gak berani di kamar waktu itu. Ya, itulah kadang itu aku bingung ya. Banyak youtuber Iya. enak sekali wujudin sosok, bisa kelihatan ke kamera, bahkan ada bayangannya. Iya, ada bayangannya. Sebenarnya kalau sosok kayak gitu kan tembus cahaya. Iya. Gitu. Jadi bayangan itu nggak ada sama sekali. Iya ya. Apalagi kebanyakan ya Kak, dari mereka itu ketika sosoknya itu mesti munculnya di balik pohon, kalau enggak di balik semak-semak ya. Supaya kakinya enggak kelihatan mungkin ya. Oke. Ya intinya jangan percaya terhadap YouTuber. Kalau tersinggung silahkan komen, silahkan ke rumah saya nggak apa-apa ya. Jangan ke rumah Kang Yanto, rumah saya saja. Oke. Yang kita aja susah Iya. nyari penampakan. Kita bikin video udah banyak, tetapi ada beberapa, tapi kan nggak semuanya ada penampakan. Nah, itu aja nggak jelas. Iya. Dan munculnya pun juga nggak lama ya, cuma sekilas, habis itu hilang. Itu kita sudah 2 kali ya dapat sosok ya kan. Yang dulu di episode rumah sakit terbengkalai Sukomoro itu, yang sama yang pertama itu yang di bekas kolam renang Ngerong ini. Itu sosok yang pernah kami tangkap, dan itu pun tidak sengaja itu. Mereka mau sendiri. Bukan sengaja dipanggil Kang Yanto. Karena Kang Yanto pun walaupun bisa manggil gituan, belum tentu mereka mau nampak di kamera. Apalagi kamera kan tidak bisa dibuka mata batin ya. Bisa. Susah. Oke, kalau yang kedua ini kan saya pernah dengan ektoplasma itu, Kang Yanto tahu? Kalau ekstoplasma sih belum tahu sih aku. Yang tahu itu nah, kalau yang itu belum tahu, soalnya aku kan nggak begitu memperhatikan soal apa itu, soal kameramen kayak gitu kan. Nggak begitu memperhatikan. Itu arahnya ke metafisika. Soalnya kalau metafisika biasanya mainnya sama kamera juga. Kalau Kang Yanto kan apa, spiritual. Kalau ya ektoplasma itu dari yang pernah saya dapat itu perwujudan kedua katanya. Jadi kalau perwujudan pertama itu art, perwujudan kedua itu ektoplasma, makanya dia berbentuk apa ya, cahaya putih yang panjang. Gitu. Atau apakah cahaya putih panjang itu apakah bisa jadi penampakan memedi kan? Kalau penampakan itu sebenarnya belum sih ya. Soalnya itu kan perwujudan yang belum sempurna. Oh iya ya, apalagi baru cahaya ya. Belum sempurna. Memang kalau kayak gitu 80% itu memang sosok astral ya kan. Soalnya sangat beda sekali dengan sosok astral yang masih cahaya atau binatang atau pembiasan cahaya, itu beda sekali soalnya. Kan gitu. Ya, kecuali kita motretnya itu di apa itu habis hujan, terus ada daun yang masih ada airnya, ya itu bisa dikatakan pembiasan, ya kan, pembiasan cahaya. Tetapi kalau kita motretnya nggak ada hujan atau di daun itu kering, ya kan, itu kan nggak bisa membias cahaya itu. Iya sih ya. Ya gitu. Kalau di kalau apa itu pikir secara nalar pakai logika gitu aja. Iya. Oh ya, terus memang iya sih. Memang beda kok kan ketika kita atau saya atau jenengan yang mungkin sudah pernah motret itu antara ini penampakan atau ini cahaya, memang di kamera itu sebenarnya udah kelihatan gitu. Biasanya kalau penampakan itu cahayanya itu nggak nyebar gitu, cuma ya putih apa gimana ya. Tapi kalau cahaya itu kayak ulap, seperti itu ya. Ulapnya bahasa Indonesianya apa? Silau. Di kamera tuh kayak silau, kalau itu cahaya ya, pembiasan cahaya. Oke. Terus yang ketiga ini, apakah Kang Yanto pernah dengarkan tentang vortex? Belum juga ya. Oke. Ini juga penjelasan dari saya, kalau vortex itu perwujudan ketiga.
Jadi setelah sebelumnya orbs, setelah orbs mereka jadi ektoplasma. Ektoplasma mendekati vortex lah. Vortex ini kalau tadi ektoplasma itu yang putih, vortex itu dia hitam kan. Jadi semacam sosok, misalnya ada sosok bayangan hitam, yaitu vortex namanya. Kayak dulu waktu di mana nih jembatan Gandong. Ada mata hitam, apa tuh mata ya kan merah, terus sosoknya kan nggak begitu jelas hitam. Hitam. Oh iya. Oh iya, yang kita pernah saya potret itu ya. Atas pohon. Ya di bawah pohon itu ada kayak mata dua ini ya. Dan badannya pun kelihatan hitam ya. Oh ya itu dari vortex ya. Bisa jadi vortex atau bisa jadi memang dia nggak kelihatan badannya hitam, bisa jadi ya. Kan sebenarnya ambil itu sosok-sosok kayak gitu kan kekuatannya beda-beda. Ada yang bisa langsung wujud, ada yang kelihatan off saja ya kan? Ada yang kelihatan nanti off tapi panjang itu, terus yang ketiga apa itu vortex ya, cuma kayak cahaya lah kayak hitam gitu. Nah yang kuat lagi kan bisa langsung wujud itu. Beda-beda seperti manusia itu satu guru bisa beda tingkatan kan gitu, tergantung kekuatan mereka ya kan. Makanya mereka itu kan juga sering belajar seperti kayak itu energinya diperkuat seperti itu. Gitu ya. Dan biasanya dari urutan yang kami jelaskan tadi, yang terakhir itu katanya perwujudan mereka kenapa? Jadi setelah pertama itu orbs, yang kedua ektoplasma, yang ketiga vortex, dan yang keempat adalah perwujudan terakhir. Misalnya mereka muncul jadi kuntilanak, atau muncul jadi pocong, muncul jadi sosok nenek-nenek yang pernah kita dapat, sosok wanita lewat lah itu. Tapi kita lebih seringnya yang pertama, orbs saja. Itu tadi susah. Untuk wujudnya itu susah. Ya kalau off itu insya Allah gampang lah ya. Gampang. Setiap kita ada tempat angker kita potret, insya Allah itu pasti ada off-nya ya, itu 1 atau 2 pasti ada kan gitu. Kalau wujud itu susah betul. Jarang-jarang ya, apalagi kamera yang saya pakai adalah kamera digital. Jadi gerakannya kurang cepat. Tadi setelah potret nyimpen dulu ya. Mungkin kalau kameranya gerakannya cepat mungkin bisa ya kan. Kan pertama kan orbs. Jadi mungkin kalau gerakannya cepat bisa nangkep jadi ektoplasma, bisa nangkep jadi vortex, atau kemungkinan bisa nangkep jadi sosok perwujudan gitu ya. Kameranya harus canggih. Iya. Masih low budget. Oke. Dan oh ya, yang perlu diketahui untuk kayak istilah pocong, genderuwo ya, terus apa lagi kuntilanak, babi ngepet. Kalau babi ngepet bisa dilihat ya kan? Iya bisa. Itu aslinya bukan setan. Perwujudan udah kayak siluman tetapi cara manusia yang merubah dirinya. Nyata kalau itu. Berarti mirip apa tuh sosok yang katanya suka makan bayi itu, yang kepala doang terus ada badannya kuyang itu juga sama ya? Aslinya bukan hantu ya? Bukan. Itu kalau nggak salah ya, kalau kuyang itu kan daerah Kalimantan yang banyak itu. Iya yang banyak. Itu kayak orang yang berburu ke hitam, perguruan cara ajaran hitam ya. Jadi gitu. Jadi meningkatkan keilmuannya, mereka mencari sosok bayi kayak gitu. Kadang mereka salah terus jadi kuyang kayak gitu. Kan soalnya apa itu? Enggak semua manusia bisa belajar keilmuan, bisa. Soalnya apa? Tergantung wadah. Kalau orang Jawa kan wadah. Setiap manusia punya wadah. Seperti gelas. Seperti gelas kita isi air penuh ya kan. Nah, kalau kita nggak tahu wadahnya gelasnya seberapa, terus yang kita
apa itu yang kita masukin airnya 1 ceret. Nah itu kan sampai meluap. Nah seperti itu manusia juga begitu. Makanya kalau mempelajari ilmu itu dilihat wadahnya itu jangan sampai meluap lah. Nah maka kadang banyak yang jadi stres, bersalah. Itu kadang banyak sekali sih, nggak cuma 1-2 orang. Iya. Kalau ada ilmu yang lebih bermanfaat, ngapain belajar yang tidak bermanfaat ya? Apalagi resikonya sama-sama. Resikonya besar. Antum belajar hipnotis yang tanpa ritual juga ada resiko bisa gagal. Mau belajarnya pakai spiritual berbau goib juga bisa gagal, atau bahkan malah gagalnya resikonya lebih besar ya kan? Iya, apalagi biayanya hampir sama, ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu ya. Oke. Oh ya, lanjut tadi kayak sosok kayak namanya pocong, kuntilanak, gondoruwo dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya sosok perwujudan mereka ya. Jadi bukan sosok asli. Iya. Jadi jelmaan mereka. Ya, jelmaan. Kalau wujud aslinya semua manusia, bahkan saya seperti saya, nggak ada yang bisa melihat. Ya, aslinya kayak apa nggak ada yang bisa lihat. Itu hanya rahasia Allah. Ya. Apalagi sudah ada dijelaskan dalam dalil ya, saya lupa hadisnya itu kan, manusia apapun tidak akan bisa melihat sosok asli jin. Jadi misal di video penelusuran yang lain kayak Kang Yanto atau saya merasakan atau melihat ada kerajaan goib pada sosok seperti anak kecil, seperti pria paruh baya, sosok kuntilanak, sosok dan sebagainya, itu hanya sosok perwujudan dari mereka itu. Bukan sosok asli. Bukan sosok asli. Makanya kadang itu orang itu salah ya. Yang masih awam belum tahu soal agama atau soal spiritual. Itu kadang mereka itu kan sampai itu salah paham. Masa bisa lihat jin, masa bisa padahal kan nggak bisa kan, nggak ada satu manusia yang bisa lihat sosok jin ya, atau setan. Emang tidak bisa, tetapi kita bisa melihat jelmaannya kan gitu. Bukan bisa menjelma ini, bisa menjelma itu kan gitu. Banyak seperti angin lah. Angin kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Iya. Jadi kan dibuktikan saja dengan niup tangan itu. Ini kan nggak kelihatan tapi bisa kerasa. Itu. Makhluk gaibnya seperti itu. Kita banyak yang tidak bisa melihatnya. Kalau orang awam tidak bisa melihat, tetapi sebenarnya bisa merasakan. Ya seperti itulah. Oh ya, berarti kayak ada isu roh gentayangan, arwah gentayangan itu bukan arwah ya, tapi korin ya. Korin ya istilahnya. Kalau itu kan sebetulnya di dalam ilmu tafsir ya, itu kan udah dijelaskan sebetulnya. Kalau korin itu sebetulnya kalau orang meninggal terus apa tuh dia masih bisa berkeliaran ya di dunia, masih bisa bertemu sama keluarga atau kemana, itu sebetulnya kan jinnya itu jin korin. Misalnya setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu sudah didampingi jin korin kan gitu. Makanya kadang salah orang menafsirkan ngomong kayak ketok, nah, itu udah salah kaprah kayak ketok. Iya. Dan bahkan Nabi Muhammad pun punya jin korin kan gitu. Tapi Nabi Muhammad ya kan dia bisa mengendalikan jin korinnya. Cuma beliau aja yang bisa, selain itu nggak ada yang bisa mengendalikan jin korin gitu. Makanya kadang itu nafsu ini itu yang mengendalikan jin korin itu, kadang emosi, kadang ini gitu. Jin korin juga ada dalilnya pemirsa. Makanya ya kita tidak boleh ya tidak percaya adanya syaiton jin, tapi kita wajib mengimani karena itu memang ada dan itu real. Walaupun kita notabene tidak bisa lihat, tapi kepekaan manusia itu pasti ada. Ya sekarang bikin gampang, bikin logika lah, dipikir secara logika. Kalau orang itu tidak percaya goib ya, nah sekarang
Tuhan kita kan gaib. Nah iya. Gitu. Allah itu sebenarnya maha gaib. Ya. Insya Allah kita ketemu kalau kita sudah menanti kan meninggal. Pasti kita ngantri soalnya. Semua apa itu, semua apa aja itu butuh perantara kan gitu. Ya, seperti kita apa itu pengen lihat Allah ya, yang menciptakan kita perantaranya kita harus meninggal dulu nanti ya kan, di akhir kiamat nanti baru bisa. Nah seperti itu al gaib, seperti sosok-sosok astral yang ada di dunia ya. Itu kita juga harus pakai perantara ya kan? Seperti mata batin, indera keenam kayak gitu. Kalau orang awam ya nggak bisa ya, bisanya bisa merasakan gitu. Iya. Oke, dan kita cukup mengimaninya saja. Ya masih mungkin kalau sosok itu apa menyesuaikan budaya ya kan. Kayak pocong kan di Australia, Amerika kan nggak ada. Ya apa itu? Tergantung kan udah apa itu ya kayak daerah itu. Soalnya kan terkenalnya ini kan gitu. Jadi beliau ya sosok-sosok jin, sosok-sosok astral itu jadi menjelma jadi ini yang ditakuti di daerah itu apa ya itu. Nah, jadi menjelma jadi itu kan gitu. Kalau di sini banyakkan orang takutnya pocong, unti, nah jadi menjelmanya ya jadi itu. Nah beda lagi kalau di daerah Jepang atau mana ya atau bahkan Amerika atau mana itu yang ditakuti Dracula, maka mereka menjelma menjadi sosok Dracula gitu. Mengikuti daerah, mengikuti budaya. Seperti kita manusia kita hidup di Indonesia berpakaiannya kan biasa kayak gini. Beda lagi kalau kita hidup di Arab. Iya, hantunya hantu Arab. Ya sebenarnya seperti manusia lah, persis manusia gitu. Manusia hidup di Indonesia berpakaiannya ya kayak gini, jaket. Nah beda lagi manusia yang hidup di Arab pakaiannya pakai jubah, banyak kan kayak gitu. Ini beda lagi di Amerika, banyak kan pakai jas, pakai apa kan gitu. Makanya adanya zombie. Oke, oh ya kan untuk apa ya kayak yang sebelum video-video kita sebelumnya kita pernah ke jembatan yang namanya Sadikem, katanya ada sosok Sadinox itu. Lah apakah kira-kira kalau ada beneran sosok Sadinox itu, apakah korinnya Sadikem yang dulu pernah katanya meninggal, atau itu jin lain yang mengelabui manusia seolah-olah menjadi Sadikem? Apakah seperti itu? Kalau aku kesana dulu itu ya, kalau aku lihat sih jin korinya seperti minta tolong lah kayak gitu. Soalnya kan jin khori itu kalau sampai itu orangnya sabar, sabar terus sama mana dia itu enggak sering terhasut ya, seperti sampean lah. Enggak banyak berbuat dosa, pokoknya bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah mereka jin khorinya juga kadang bisa seperti manusia itu sendiri. Gitu. Jadi kadang mereka minta tolong untuk kebaikan kayak gitu. Beda lagi sama orang yang sering mengikuti hawa nafsu, maka jin khorinya itu juga jahat, sering menjerumuskan, sering itu kan gitu. Kalau di Sadikem itu kan aku lihat itu minta tolong, minta tolong gitu. Ya oke, pemirsa ya, karena ini obrolannya bukan via live jadi Andum tidak bisa tanya jawab. Ya umpama bisa silakan, kalau mungkin ada pertanyaan seputar hal goib, hal astral ya silakan komen di bawah. Kalau bisa jawab insya Allah kita jawab ya. Maaf sambil ngerokok. Oke ya, dan sekali lagi untuk jangan percaya terhadap para YouTuber yang lebay yang sok-sokan menampakkan sosok ya, apalagi pura-pura saya kunci sosoknya.
Ya anggap aja hiburan. Ya untuk hiburan ya, untuk seru-seruan nggak apa-apa ya, bahkan untuk petualangan kami ya, penelusuran kami dianggap hiburan juga nggak masalah, karena kami tidak memaksa anda untuk percaya. Iya, Itu hak sampean semua, tergantung sampean. iya, itu hak anda semua. Yang penting kita melakukan apa adanya kan gitu. Kalau kita mau settingan, kita bisa setting semua pakai hantu, bisa. Apalagi kru kita banyak ya kan. Kalau ya ada yang bilang settingan, kalau kita mau settingan, kenapa cuma 1-2 video? Ya kan? Pasti kita semua setting, iya, semua setting, ada penyontokannya semua ya. Cepat viral. Ya jujur, untuk saya dan Kang Yanto ini penelusuran dan juga Mr. T itu tujuan utamanya bukan untuk supaya viral atau supaya terkenal dapat subscriber apalagi dapat AdSense ya. Ya tidak, karena memang niat kami untuk membuktikan ya, apakah tempat angker itu selebay seperti lebaynya film horor ya, yang berangkatnya orang 10, pulangnya tinggal 3 orang, yang satu semuanya mati gara-gara cekek hantu. Ternyata selama ini kita juga nggak pernah. Terus yang keduanya kan pengen membuktikan apakah sosok kok itu gampang tertangkap kamera. Lah itu bener, ternyata susah. Iya. Bahkan kita bikin hampir 50-an lah ya. Iya, 50-an. Itu cuma 2 yang bisa. Iya. Atau katakanlah cuma 2 itu yang dari video, 1 itu dari hasil potret ya. Ya, dapat pocong gitu, yang 2 itu yang dapat yang kemarin gitu. Oke. Ya, oke. Pemirsa, mungkin itu saja ya obrolan kita seputar alam gaib di sini, yang inti utamanya kita sudah terjawab tentang bedanya ektoplasma, vortex sama perwujudan. Bahkan kita juga sudah menjelaskan tentang jin itu apa, sosok yang namanya pocong, kuntilanak, genderuwo itu adalah wujud jelmaan. Kita sudah jelaskan semua. Oke, percaya terserah Anda, tidak percaya juga kami tidak memaksa, karena kami memberikan edukasi. Ya. Oh ya kan, terakhir ini kan, kira-kira apakah bisa kan seseorang itu mati gara-gara dicekek hantu, itu apakah ada? Kalau itu sih sebenarnya ada ya. Ada, kecuali kan dari satu, mereka melakukan kesalahan. Oh gitu ya, kesalahan ya. Kesalahan, imannya kurang. Oh ya. Yang keduanya mereka sudah terikat perjanjian sama hal gaib, itu bisa mati karena hal gaib itu. Tapi semua itu ya dari manusianya itu sendiri ya. Kan kalau kita iman kuat, insya Allah kan nggak apa-apa kan gitu. Ya kembali ke kepercayaan kita. Memang ya, film horor itu terlalu lebay ya kan, apalagi film, mohon maaf spoiler, munafik. Itu kan kayaknya ustadz itu baca di doanya lengkap doa ruqyah, tapi kok masih dicekek hantu, masih kesurupan lah. Terus aku mau jelaskan sedikit ya tentang kesurupan. Kesurupan sekalian, itu tidak semua ya itu karena hal gaib, tidak semua, karena juga yang dari pikiran mereka, dari mindset mereka, karena mereka stres atau gimana ya, mereka melamun. Kebanyakan kalau mereka itu stres terus melamun hal-hal yang itu negatif, hal-hal sosok-sosok yang kayak apa itu ya, sosok-sosok gaib lah, mereka bisa tertawa sendiri, bisa teriak sendiri, histeris sendiri. Itu kadang mereka terhipnotis dari itu. Nah, ada juga yang dari gaib. Dari gaib, seumpama kalau dari gaib itu sebenarnya itu bisa dibedakan, kita bisa membedakan itu dari gaib atau bukan. Kalau kita pegang badannya, manusia sebetulnya hangat. Nah, kalau itu dingin, berarti itu bisa kerasukan yang asli. Tapi kalau mereka masih hangat, ya, itu biasanya dari tingkat pikiran mereka, mindset mereka stres kayak gitu. Iya.
Berarti kalau dingin berarti dia kemasukan gaib beneran ya, kemasukan makhluk astral beneran. Karena mereka kan maksudnya ke karena mereka masuknya ke peredaran darah ya. Terus kayak penyakit itu medis non medis itu gampang juga membedakan. Kita suruh aja makan sirih. Sirih. Gitu. Kalau mereka terkena hal gaib, mereka itu merasakan manis. Gitu. Padahal aslinya kan pahit sirih. Sirih ya. Kalau penyakit medis mereka merasakan pahit atau getar. Ya. Gampang sebetulnya. Oke. Ya pemirsa, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan tetap ikuti terus petualangan kami ya di channel Oda Diego dan di channel Sunti Sang Petualang, hanya di hunting dunia lain, dan tempatnya ini adalah informasi tentang hunting dunia lain. Dan wassalam.